Globalisasi berasal dari bahasa Inggris globalization, global yang artinya dunia, dunia universal dan menyeluruh, dan equalization yang berarti proses mendunia. Globalisasi diartikan sebagai proses yang membuat dunia menjadi lebih terhubung dan saling bergantung, ditandai dengan penyebaran informasi, pemikiran, budaya, teknologi, dan perdagangan secara mendunia tanpa batas waktu atau jarak. Ya, globalisasi adalah proses yang membuat dunia menjadi lebih terhubung dan saling bergantung tanpa batas waktu dan jarak. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri globalisasi. Yang pertama ada apa? Yang kedua, saling bergantung. Yang ketiga, meningkatkan interaksi kultural. Yang keempat, meningkatkan permasalahan global. Sekarang ada dampak positif dari globalisasi. Yang pertama ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa disingkat apa? Yang kedua ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Misalnya kita akan pergi ke pasar mencari buah. Sekarang ada aplikasi apa? Shopee, Gojek. Nah, itu dapat meningkatkan efisiensi kita untuk tidak datang ke tempatnya. Jadi kita melalui aplikasi. Yang ketiga ada meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keempat ada meningkatkan hubungan antar negara. Nah, sekarang ada dampak negatif globalisasi. Yang pertama ada apa? Westernisasi itu apa, Bu? Westernisasi itu adalah menuntut gaya hidup seperti kebarat-baratan. Misalnya ada gaya hidup kita untuk berpakaiannya, untuk gaya musiknya, dan lain sebagainya. Sekarang ada demoralisasi. Demoralisasi ini adalah proses dari sikap nasionalisme yang terkikis sehingga terdapat bentuk seperti gambar yang ini ada kriminalitas. Selanjutnya ada kriminalitas. Kriminalitas itu seperti gambar ini ya. Ya. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu apa? Asap pabrik itu. Oh ya, seperti gambar di atas ya. Misalnya sekarang itu banyak pabrik-pabrik yang tidak secara membuang limbah tidak pada tempatnya. Misalnya ada udara itu ada asap, yang air ada pencemaran air dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah sekarang ada globalisasi di berbagai bidang, yaitu ada bidang ekonomi. Apa itu? Coba Mbak. Iya. Globalisasi dalam bidang ekonomi dimulai dengan perubahan mekanisme pertukaran barang dan jasa. Globalisme mengintegrasikan ekonomi setiap negara ke dalam sebuah sistem ekonomi global yang sering terintegrasi satu sama lain. Dalam globalisasi ekonomi terjadi persaingan bebas melalui mekanisme pasar bebas yang berlaku internasional. Nah, contoh dari bidang ekonomi itu ada apa? Aplikasi apa? Shopee. Yang ini ada apa? TikTok Shop. Ya. Jadi di bidang ekonomi ini globalisasi itu memudahkan kita untuk berbelanja ya. Selanjutnya, sekarang globalisasi di berbagai bidang, yaitu bidang politik. Mbak Ella, coba dibacakan. Globalisasi memudahkan kerjasama internasional antar negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Hubungan diplomatik meningkatkan hubungan antara negara di berbagai bidang serta membuka partisipasi aktif bagi setiap negara dalam politik internasional menuju perdamaian dunia. Misalnya, Indonesia membentuk instansi baru seperti MK dan DPD. Hal ini dibuktikan dengan bermunculnya partai politik sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Nah, apa itu MK? Mahkamah Konstitusi. Apa itu DPD? Dewan Perwakilan Daerah. Sekarang ada globalisasi di berbagai bidang, yaitu bidang sosial budaya. Coba Mbak Elsa. Globalisasi juga mempengaruhi budaya suatu bangsa. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti proses migrasi penduduk dari satu negara ke negara lain dan menata dalam
Coba yang udah selesai dari kelompok mana? Dapat bidang apa? Yuk maju ke depan, Kak. Yuk dibaca.
ada bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Apakah semuanya sudah benar? Apakah kalian sudah paham tentang pembelajaran pada pagi hari ini? Selanjutnya Ibu akan berikan soal individu ya. Ini dikerjakan individu 5 aja. Nanti yang 5 dikerjakan di rumah, oke? Oke. Apakah sudah selesai? Yuk, dibacakan Mbaknya. Nomor 1, globalisasi adalah B. Proses mendunia tanpa batas antar negara. Ya, apakah betul? Betul. Ada yang salah? Tidak. Selanjutnya nomor 2, Mbak Sakira. Berikut merupakan globalisasi kecuali batasnya komunikasi. Apakah semuanya betul? Betul. Selanjutnya Mbak Razita nomor 3. Ciri globalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan internet untuk belajar dan berkomunikasi. Apakah betul? Betul. Selanjutnya nomor 4, Mbak Sana. Globalisasi dapat meningkatkan peluang usaha karena C. Akses perdagangan semakin luas. Apakah betul? Betul. Selanjutnya nomor 5, Mbak Latifah. Di sekolahku, guru meminta semua siswa mencari informasi pembelajaran melalui video daring. Fenomena ini menunjukkan ciri globalisasi karena D.